Sudah bergabung ya Riz, Ocha, minta dicek suaranya. Udah ada belum suaranya ya? Minta cek suara, ada suara enggak? Arfa IPS 2. Oh sudah ya, alhamdulillah. Kemarin sempat ini, tadi malam siaran langsung dari musola itu suaranya enggak ada. Alhamdulillah sudah ada ya. Caca udah masuk. Rahma IPS 2 sudah hadir. Rahma, sekarang pukul 20.42. Udah telat nih, telat masuk ya kita. Aktif 12 IPS 2. Afif Bayu udah masuk. Kiandra sudah bergabung. Sudah bergabung pada malam hari ini. Afif Bayu IPS 2 sudah hadir. Silakan dibagikan live-nya. Sudah bergabung Nala pecinta coklat. Nah, siapa tuh? Rara sudah bergabung. Salsa 7B. Ya, coba kontak-kontak yang lainnya biar bisa ngobrol malam hari ini. Apa Alase Feza 10.2 sudah hadir. 10.2. Assalamualaikum ya Pak Hazar ya, itu 11 IPS 3 alhamdulillah sudah hadir. Rira IPS 1 alhamdulillah hadir. Oh Rira ya, Rira sudah hadir. Kalau tidak hadir hari Ahad nanti, harus kultum, hafalan dan kultum, berarti kalau tidak masuk hari Ahad besok, maka diusahakan hadir ya. Nah, 11.6 sudah hadir. Siapa tuh? Subscribe sudah hadir 11.6. Evan, waalaikumsalam. Evan sudah hadir. Silakan dibagikan live-nya biar ngobrolnya kita lebih seru. Waalaikumsalam Evan. Ya malam ini nggak di ruangan biasanya karena materinya terkait dengan buku. Sekarang di ruangan perpustakaan sengaja malam hari ini.
Tempatnya di ruangan perpustakaan. Di perpustakaan Islam ini ya, ada perpustakaan. Maka ini sengaja di ruangan perpustakaan biar para siswa yang telah bergabung mau datang ke rumah dan minjem buku, baca buku di rumah atau dibawa pulang boleh ya. Yevi, Tiara Aulia sudah hadir ya. Nasoka. Malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, diskusi. Ya, sekali lagi bahwa malam hari ini berpindah ruangan. Sekarang berada di ruangan perpustakaan. Sengaja Anda bisa melihat buku biar nanti tertarik untuk baca buku. Dan nanti boleh main ke rumah ya untuk pinjam buku. Cantika sudah hadir, Put sudah bergabung, subscribe. Silakan dibagikan live-nya. Terima kasih tadi udah ngirim mawar ya. Dewi Nafisa IPA 1, Aurel 102. Siapa nih alumni MJ? Siapa namanya alumni MJ? B siapa alumni MJ? Nasoka. Ya. Gadis 100 cantik 101 hadir Pak Cantika ya. Sudah hadir. Abid Aditya IPS 2 sudah hadir. Alumni MJ kangen Pak ya, ayo main ke rumah ya. Alumni yang punya waktu silahkan main ke rumah, kita ngaliwat. Cad alumni MJ ya, Cad. Siapa namanya tuh alumni MJ? Abid sudah bergabung. Safri, Gis sudah bergabung. Boleh mau nanya apa? Paro sudah bergabung. Pakri 12 IPS 2. Nama aku Bila Pak, alumni 9D. Bila Salsabila. Nai Arai sudah bergabung. Bila ya. Rere silakan bagikan live-nya. Sukma 7C ya sudah hadir. Terima kasih. Tamara, Anindya Zalfal Sasabila ya betul Anindya Zalfal Sasabila ya. Nah, ya Anindya Zalfal Sasabila Senande ya alumni. Ca alumni SMA 4 anak IPS 1, namanya lengkapnya siapa? Dita 11.5 sudah hadir. Mutia sudah hadir. Dita ya sudah hadir. Bagaimana menanggapi teman yang kata-katanya bikin sakit hati? Abaikan saja, jangan dipikirin. Oh nak, makasih nak udah ngirim mawar. Kalau ada teman yang berkata yang menyakitkan kita, jangan dibalas, biarin aja. Gak usah dipikirin, abaikan saja. Dia mungkin lagi ada masalah, hilang, abaikan saja, jangan dipikirin. 17 doh, ya Rat 17 ya, sudah hadir ya. Yang lainnya tolong di kontak-kontak ya, tambah seru kalau banyak ya. 17 sudah hadir, berapa orang 17? Enoman
Jiwa sudah bergabung, Karenina sudah bergabung, Bunga 10.3 sudah hadir, Aikal sudah bergabung, Erika sudah hadir 10.4, Dinda 12 IPA 1 hadir, Dinda ya sudah hadir. Hasim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tur, waalaikumsalam. Fikri Cahyo 10.3 ya sudah hadir alhamdulillah. Putri IPA 1 sudah hadir. Karenina IPS 2 sudah hadir juga ya. Dre, Chelsea Octavia IPA 4 ya. Salwa sudah bergabung, Bila, Kalista sudah gabung, Gania IPS 3 sudah gabung, Heri, Gania sudah masuk. Ya udah sih. Assalamualaikum waalaikumsalam. Salwa IPS 2 sudah hadir. Ya sekali lagi, jadi malam hari ini ganti posisi, sekarang ada di ruangan perpustakaan. Dan nanti materi kajian hari ini, malam ini berkaitan dengan buku Nafira 10 sudah hadir, Derry IPS 2 sudah hadir, Cici sudah bergabung, Z Nafira, Fitri 10.3 sudah hadir. Sudah hadir Fitri. Ya karena sudah waktu sudah cukup malam ya, 10.25 sekarang, hampir jam 9. Sarah 11 sambil menunggu yang lain, kita akan mulai saja. Nanti setelah saya sampaikan kajian singkat malam hari ini, kita nanti akan diskusi ya, maka siapkan atau Anda sampaikan pertanyaannya, diketik, dan nanti kalau hal yang bisa jawab bisa jawab, walaupun tidak nanti kita cari rujukan lain, referensi lain untuk menjawab pertanyaan itu. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wala haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amma ba'du. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena sampai malam hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah sehingga kita dapat bermuwajah, bertemu dalam agenda rutin setiap malam. Kita dapat ngobrol, berdiskusi untuk menambah ilmu kita, wawasan kita, dan juga sekaligus untuk menjalin ukhuwah silaturahim di antara kita. Dan baiklah, mengawali acara malam hari ini, saya akan sampaikan tentang kajian singkat
terkait dengan membiasakan budaya baca. Ya, kita ingin membiasakan budaya membaca. Kenapa ini kita bahas ya? Kenapa hal ini kita bahas? Karena berdasarkan riset, penelitian, orang Indonesia itu masih dalam kategori sangat rendah dalam membaca itu, ya. Jadi kalau hasil riset itu membuktikan ada data yang sangat akurat bahwa rakyat Indonesia itu kurang tertarik untuk membaca, masih sangat rendah semangat membacanya. Dan kemudian dari data-data yang valid juga bahwa anggaran membeli buku itu jauh di atas anggaran membeli rokok. Orang tiap hari bisa beli rokok yang harganya bisa 20.000 satu bungkus itu. Itu kalau dibelikan buku itu bisa mendapat 2 buku. Ya, jadi kalau satu bungkus rokok yang harganya 20.000, kalau kita datang ke toko buku yang di emperan, di toko-toko buku yang tidak resmi ya, di toko-toko buku yang biasa atau buku-buku murah, itu dapat 2 buku. Dan itu bisa puluhan tahun masih bisa dipelajari. Jadi anggaran membeli rokok jauh di atas anggaran membeli buku. Kalau orang beli rokok tiap hari, kalau beli buku belum tentu sebulan sekali bisa beli buku ya. Gitu. Dan kemudian mal-mal, pasar-pasar lebih diminati daripada toko buku. Ya, jadi kalau lihat masyarakat kita, apalagi menjelang Lebaran, itu toko-toko sembako, pakaian itu penuh dengan pembeli. Tetapi toko buku sepi dari pembeli. Apa mananya? Jadi orang Indonesia itu kurang berminat untuk membaca buku. Justru nanti dampaknya akan melemahkan daya intelektual. Ya, jadi kalau orang kita jarang baca buku, itu akan melemahkan daya intelektual kita atau tidak luas wawasannya. Kemudian juga kita lihat ya, anak-anak sekolah itu, anak SMA misalkan, anak MTS, SMP. Kalau ada jam kos bagaimana? Kalau ada jam kos, itu bukan digunakan baca buku, bukan digunakan membaca buku, malah mereka menggunakan waktu kosong itu dengan ada yang membuka main game, ya, buka-buka lagu, nyanyian, film, atau ada orang yang berolahraga, main bola, main voli dan sebagainya. Ataupun jam kos ketika dia dia ngantuk, dia tidur. Jadi saya jarang menemukan di sekolah itu ketika ada jam kosong anak itu sibuk membaca, sangat-sangat sedikit. Coba silakan di kelas ya, di kelas masing-masing juga berapa orang yang hobi baca buku, coba. Ya, coba silakan dilihat. Ketika jam kos gitu kan, atau ada kegiatan yang lain yang tidak ada KBM,
Coba siapa di kelas yang hobi membaca buku? Ketika orang sibuk main game, sibuk bermain-main, main olahraga, main gitar sebagainya, kira-kira ada berapa orang di kelas yang rajin baca buku? Itu paling nggak lebih dari 1-2 orang, ya 1-2 orang. Nah, jadi dampak dari kurang minatnya membaca buku, maka berdampak pada rendahnya kemampuan intelektual, sempitnya daya pikir. Kenapa? Karena kalau kita pelajari, buku itu gudangnya ilmu, ya. Di dalam suatu peribahasa atau menurut orang-orang bijak mengatakan bahwa buku itu gudangnya ilmu. Kuncinya adalah membaca. Buku adalah gudangnya ilmu. Kuncinya adalah membaca. Jadi kalau ada buku, beli buku pelajaran atau buku umum, bukan pelajaran, tidak terkait langsung misalkan. Tapi kalau nggak pernah dibaca, ya kita nggak mendapatkan ilmu. Sekalian yang dirahmati Allah, jadi sekali lagi bahwa kondisi saat ini rakyat kita, bangsa kita, ya termasuk kita nih yang di lembaga pendidikan gitu, kita banyak menemukan anak-anak sekolah itu sangat rendah minatnya untuk membaca buku. Maka itu berdampak kepada rendahnya pengetahuan, rendahnya pemahaman, ya. Dan lebih jauh lagi, kalau sebuah bangsa rendahnya pengetahuan, rendahnya pendidikan, maka akan berdampak pada kemunduran suatu bangsa. Jadi intelektual akan bisa dibentuk salah satunya dengan banyak baca. Kenapa tadi orang yang banyak baca banyak tahu gitu kan? Kenapa? Buku adalah gudangnya ilmu. Dan begini, kalau orang pengen tahu tentang isi dasar laut, ya gitu. Kalau kita pengen tahu isi dasar laut, tidak perlu menyelam ke dalam laut. Cukup membaca buku tentang laut gitu. Kita tidak perlu latihan menyelam, ya. Terus masuk ke dalam lautan, tidak perlu. Kalau kita pengen tahu apa isi dalamnya laut, maka cukup beli buku tentang laut, dibaca. Semuanya akan tahu tentang isi buku. Kalau kita pengen lihat apa struktur matahari itu, berapa suhunya, bagaimana bentuknya, seperti apa, tidak perlu kita terbang sampai mendekati matahari, kita akan berbakar. Gimana caranya? Cukup membaca buku tentang matahari, kita akan banyak tahu tentang matahari gitu. Ingin tahu tentang bintang-bintang, tidak perlu kita sampai ke angkasa raya, tidak perlu. Cukup membeli buku, baca buku tentang bintang, tentang bulan, kita akan tahu. Kita ingin tahu tentang isi perut manusia, ya, tidak perlu membedah perut orang, tidak perlu. Udah aja beli buku tentang organ-organ tubuh manusia, dibaca, udah tahu semua itu. Dari mulai jantung, liver, lambung, ginjal, hati, segalanya. Akan tahu sistem sarafnya bagaimana, akan tahu gitu. Jadi kalau pengen tahu isi badan kita seperti apa, termasuk isi otak kita, tidak perlu membedah kepala orang, tidak perlu. Sudah aja
buka buku tentang otak manusia, itu akan tahu isinya seperti apa begitu. Kita ingin tahu struktur binatang, tidak perlu membedah gajah, sapi, nggak perlu. Udah aja dibaca buku tentang binatang, termasuk struktur dalamnya seperti apa. Maka itu akan diketahui sekali bahwa dengan membaca itu akan banyak manfaat yang kita dapatkan. Makanya kalau Anda semua para siswa pengen punya wawasan yang luas, ya, jadikan membaca adalah hobi. Jadikan membaca adalah hobi. Setiap menit harus menjadi ilmu. Setiap detik harus menjadi ilmu. Bagaimana caranya? Bisa diskusi dengan orang yang paham tentang ilmu, diskusi, ngobrol, tanya jawab, berkumpul di sebuah majelis-majelis ilmu. Dan kedua, kalau tidak sempat datang ke ulama, datang ke guru, datang ke seorang ahli ilmu, sudah saja ambil buku, baca, dipelajari sampai paham, udah kita akan banyak wawasan ilmu kita. Tapi kalau kita dengan guru nggak pernah diskusi, dengan ulama nggak pernah ngumpul, majelis taklim tidak pernah hadir, terus baca buku juga jarang, ya sudah, ilmu tidak kita dapatkan. Sementara otak kita, ya, otak manusia itu yang memiliki memorinya kurang lebih 100 juta gigabyte, ya, di hasil penelitian otak manusia bahwa memori otak manusia punya sampai 100 juta gigabyte. Itu harus diisi dengan ilmu yang cukup. Diisi dengan ilmu yang cukup, maka otak akan berkembang gitu kan. Jangan sampai memori kita mubazir, ya. Otak kita memorinya sangat banyak, 100 juta gigabyte, tetapi nggak pernah diisi dengan ilmu. Begini, bahwa manusia itu adalah makhluk, minimal makhluk 2 dimensi. Ada dimensi jasmani, ada dimensi rohani. Yang jasmani adalah badan kita itu butuh makanan, nasi dan sebagainya. Rohaninya ada 2, ada akal, ada hati. Konsumsi hati adalah agama, zikrullah, itu konsumsi hati. Nasihat agama itu ke hati. Nah, sementara akal manusia itu butuh makanan. Makanannya adalah ilmu. Jadi kalau ilmu dipasok dengan sangat banyak, maka otak akan berkembang. Akhirnya semakin berkembang otak manusia karena ilmunya sangat banyak, cukup setiap hari, setiap menit. Maka insya Allah, ya, kita punya wawasan yang luas. Apalagi menyangkut agama, ya. Sekarang kan banyak pemahaman. Kita pelajari agama secara lengkap, sehingga ketika ada perbedaan, kita nggak kaget lagi, ya. Karena kita sudah punya ilmunya, tahu ilmunya, gitu. Karena kita pelajari semua paham-paham kita pelajari, sehingga ketika ada masalah yang berbeda dengan kita tidak kaget lagi. Ya, jadi kajilah Islam dengan membaca, dengan diskusi, dengan mendatangi majelis-majelis ilmu, gitu. Ketemu dengan ulama, kita ngobrol, ketemu dengan guru. Bisa di sekolah, bisa di luar sekolah, bisa datang ke rumah atau lewat telepon, atau masuk hari ini juga kita mencoba untuk sedikit memberikan wawasan tentang ilmu. Dan kemudian begini juga, kalau kita lihat sejarah Islam, ya, Rasulullah diangkat jadi Rasul itu pada usia 40 tahun. Dan wahyu pertama itu isinya apa? Ada yang tahu? Sudah tahu semua kan? Wahyu pertama itu adalah masih ya, kiriman bunga mawarnya. Coba kalau kita lihat, apa wahyu pertama itu? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Artinya apa? Iqra, baca, tuh kan? Jadi wahyu pertama turun adalah suruh membaca gitu kan. Harus membaca gitu, baca. Rasulullah akan jalankan kerasulannya, dan beliau itu adalah wajib berdakwah. Maka syarat seorang pendakwah harus tahu banyak ilmu. Harus tahu banyak dengan apa? Iqra, bacalah. Nah, kita lihat dalam ayat tadi, di dalam perintah Iqra itu nggak ditentukan objeknya, enggak, ya. Cukup baca gitu kan, baca aja, udah baca. Bismi rabbika alladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhan yang telah menciptakan. Jadi sana objeknya nggak disebutkan. Berarti kalau gitu siapa? Apa saja harus kita baca. Jadi yang dibutuhkan dalam hidup apa saja, ya harus dibaca. Artinya apa? Dipelajari, dikaji, dianalisa gitu. Tapi secara global, ya ini secara global. Apa yang mesti kita baca? Ada 2 ayat yang kita baca. Satu ayat Qur'aniyah. Itu ayat Quran yang 37 itu harus kita baca. Iqra, dipelajari, dianalisa isinya seperti apa. Ya, sibukkan dari kita dengan mengkaji Quran. Apa Quran sebagai sumbernya ilmu. Sekali lagi bahwa Al-Quran adalah sumbernya ilmu, induknya ilmu adalah Al-Quran. Maka kita harus setiap hari simpan dengan membaca, mengkaji Al-Quran. Tidak sekedar kita membaca tetapi nggak paham, tapi akan lebih baik kalau setelah kita membaca kita memahami isi, itu akan lebih hebat lagi. Jadi kita harus membaca ayat Allah berupa Qur'aniyah. Yang kedua adalah kita membaca ayat Allah yang tercipta, namanya alam semesta. Dibaca bumi, baca langit, dibaca tumbuhan, dibaca hewan, dibaca matahari, dibaca bintang, dibaca bulan, dibaca jenis-jenis hewan, dibaca batuan, dibaca lautan, semua dibaca. Baca kondisi ekonomi, baca kondisi politik, dibaca kondisi sosial, dibaca, semuanya kita baca. Nah, dengan membaca situasi ekonomi, kondisi politik, kondisi sosial, tentang kondisi pendidikan dan segala macam, maka itulah bekal kita untuk hidup. Ya, kita akan merancang hidup secara tepat dengan hasil mengkaji. Sekali lagi, untuk membangun sebuah bangsa yang maju, ya, rakyat yang cerdas, maju rakyat yang cerdas, maka satu syarat yang harus kita penuhi adalah kita harus rajin membaca. Dan ingat, dalam membaca itu dalam Quran tadi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu pertama membaca, mengkaji dalam rangka apa? Karena Allah. Karena Allah lillah. Yang kedua untuk menggali ilmunya Allah. Dan ujungnya kita semakin ma'rifat kepada Allah. Ya, jadi pertama Iqra itu membaca harus lillah. Maka bismi rabbik dulu dengan menyebut nama Allah. Sehingga kalau dengan menyebut nama Allah, kita membacanya harus secara benar. Benar dengan tujuan yang benar. Tujuannya apa? Kita akan semakin makrifat kepada Allah. Yang kedua, bisa mengenali alam semesta. Untuk apa? Untuk kebaikan hidup kita. Maka insya Allah tadi dengan banyak membaca situasi terkini, perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, ya, situasi pendidikan hari seperti apa, ya, pergolakan segala macam, itu harus dipelajari, sehingga kita punya wawasan, pemahaman yang luas tentang kondisi hidup ini. Nah, sehingga dengan banyak membaca, kita bisa merancang, memanage hidup dengan sebaik-baik. Tapi kalau tidak ada upaya membaca, mempelajari, mengkaji, ya agak sulit, ya. Dari itu sekali lagi
pada para siswa, banyak waktu kosong kita, banyak waktu senggang, tidak sesibuk presiden ya kita itu, banyak waktu kosong, maka gunakan waktu-waktu kosong itu harus menjadi ilmu. Setiap menit harus menjadi ilmu. Dengan apa? Banyak membaca. Silakan nanti hari-hari yang senggang kosong bisa main ke rumah ya. Saya ada buku kurang lebih berapa ratus ini, ada mungkin 500 buku lebih ya. Silakan datang ke rumah, baca di rumah boleh, dibawa pulang mangga silakan. Setelah selesai satu buku, datang lagi, kembalikan, pinjam lagi terus, itu akan sangat senang. Sehingga diharapkan dengan membaca buku, maka tadi wawasan kita akan berkembang dan luas. Ya. Kita tidak lagi berpikir sempit. Ini banyak buku tentang perbandingan, ada perbandingan agama, ada perbandingan tentang ibadah, fikih, ada fikih 5 mazhab ada di sini. Ya, sehingga dengan mengkaji-kaji yang banyak ragam itu, kita akan semakin luas wawasan kita dan kita tidak kaget kalau ada perbedaan di antara kita. Ya, itu barangkali sekalian sebagai muqaddimah ya. Sekarang kita buka forum tanya jawab. Tadi siapa yang meminjam buku boleh ya, silakan. Ya boleh, Yulia TV boleh main ke rumah. Kapan tuh? Nanti kita ngalibet, boleh kita ngalibet sambil baca buku ya, boleh. Oditya bukan siswa SMA nggak apa-apa, boleh silakan ya. Siapa saja yang kebetulan hari ini bergabung dengan ngobrol ini, maka silakan datang ke rumah, boleh ya. Ini buku banyak banget. Tafsir Al-Quran ada 3, ada tafsir Al-Misbah, ada tafsir Al-Marawi, ada dari Hadi Kutub juga, di Zilal Al-Quran juga ada. Fikih banyak ini, ada fikih sunnah, ada fikih Islam, ada mangga. Kamus bahasa Arab Inggris ada di sini ya, banyak, silakan. Jadi kalau mau main saya sangat senang sekali ya, silakan. Fikih nikah ada, tentang nikah ada, fikih wanita ada fikih wanita ada, silakan. Fikih nikah ada ya gitu. Oh, lagi Jambore ke Bukalapak ya, MTS ya. Safinatun Najah ada nggak Pak? Yo silakan ya. Sekali lagi bahwa agar kita punya wawasan yang luas, ayo kita biasakan baca banyak buku daripada kita nongkrong ya yang nggak jelas hasilnya gitu. Mendingan ayo kita banyak belajar, banyak membaca ya, kita bangun ilmu yang luas dan ketakwaan yang kuat ya gitu. Yulia ngaji di tempat Pak Wawan boleh, sok mangga habis maghrib ya. Maulid Nabi kapan Pak? Awal Oktober ya, awal Oktober. Tanggal 3, tanggal 2 kita akan laksanakan insyaallah. Nanti akan mendatangkan pemateri dari Jakarta yang sering tampil di televisi ya, gitu. Biar nanti lebih semangatin Kak ngurusin 1000. Wah, lagi Jambore ya, semangat ya, jaga kesehatan, tidur yang cukup. Safira 11.5 hadir, Nur Atiyah 3 hadir ya. Maelani hadir ya, alhamdulillah. Gali IP1 ya. Nada 11.3 hadir, alhamdulillah. Gali, Joshua, Salwa ya hadir, Ican
Yulia Tiwi ya disebutkan apa Siro tuh IPA 3 hadir. Ya sekali lagi ya, saya menantang para siswa nih ya, saya menantang sekarang, menantang para siswa, ayo main ke rumah, kita baca buku, ayo habiskan waktu-waktu kosong itu untuk belajar ilmu, ya belajar ilmu, perkuat amaliyahnya, juga perkuat ketakwaan kepada Allah, karena juga tadi bahwa amaliyah tanpa ilmu maka amalnya tertolak, ya, atau lemah kualitasnya. Ya, kalau suatu amal tanpa dasar ilmu yang kuat, maka ada kemungkinan bahwa amalnya Allah tolak. Maka beramal dengan dasar ilmu. Kalau kerja gimana Pak? Ya, kan ada libur hari Minggu ya. Hari libur, hari Minggu itu libur. Pak, kenapa gak live di tempat biasa tadi? Karena materinya hari materi membaca, budaya membaca, maka sekarang tempatnya di perpustakaan. Saya punya perpustakaan sini ya, nih. Bukunya banyak. Silakan datang ke rumah, bisa hari Minggu, Sabtu siang boleh, malam mangga. Terbuka untuk semuanya. Mangga. Kalau kita tidak bisa berbagi uang, ya kita berbagi ilmu, berbagi buku, ya sehingga buku ini bisa dimanfaatkan. Jangan sampai hanya dipajang kemudian tidak ada yang membaca, itu nanti mubazir. Ya insya Allah kalau banyak membaca, wawasan kita akan semakin bertambah. Nanti sekali diskusi di rumah nggak apa-apa, ya sekali-kali nanti kita ngobrol di rumah, kita diskusi di rumah, itu akan lebih mengasihkan. Dan juga tadi kepada sahabat rekan yang hari ini hadir, sekalipun bukan siswa SMA 4 atau bukan juga murid saya di MTSMJ, maka silahkan, ya silahkan. Mau sepeda? Oh, harus bisa jawab dulu soalnya. Kalau udah bisa jawab baru hadiah sepeda, ya gitu. Mutia IPA 4, ayo Mutia. Mutia nanya apa, Mut? Mutia nanya apa? Ya, Mutia IPA 4 bergabung. Nida ya, Nanda Nida itu sudah bergabung. Ditya. Jadi silakan main. Kadang begini ya, waktu saya dulu masih kecil, masih SD SMP, itu sangat sulit mencari buku, karena memang budaya baca itu masih sangat rendah. Internet waktu itu nggak ada, belum ada internet. Jangan internet, TV aja sekampung cuma satu TV, gimana? TV masih jarang, satu kelurahan cuma satu. Internet nggak ada, listrik belum masuk. Kalau kita pengen ilmu ya harus datang ke pesantren, datang ke majelis ilmu. Kalau nggak gitu ya nggak bisa. Ya harus jalan kaki dulu 2 km pengen ilmu itu. Kalau sekarang, wah sangat enak. Saya iri dengan sekarang ya. Sangat iri. Kenapa sekarang ilmu begitu melimpah ruah? Apa saja ada jawabannya sekarang itu. Dulu googling nggak ada. Kita nggak bisa googling, ya, nggak ada googling itu. Sekarang apa saja bisa dijawab, yang penting bisa dibuka. Buku sekarang apa saja buku ada, mudah lagi. Di Citra tinggal datang ke Gramedia, datang ke Square 1, Square 2, itu ada toko buku di situ. Saya tiap itu main ke toko buku. Kalau ke Lipo, saya mampir ke Gramedia di Lipo. Di sana bisa berjam-jam kuat. 5 jam kuat, baca buku itu sepuasnya. Jadi kalau belanja-belanja pakaian dan sebagainya saya kurang begitu semangat. Tapi kalau udah masuk toko buku,
Bisa udah lupa waktu ya, bisa 3 jam, kuat 3 jam. Tapi kalau udah masuk ruangan-ruangan pakaian sebagainya, saya paling bertahan hanya beberapa menit saja. Tapi kalau udah masuk toko buku, ya udah sangat mengasihkan, ya itu nikmatnya itu. Juliet itu apa? Sofi jurusan apa? Kuliahnya PAI ya, jurusan PAI. Fatir, IPA 6, suka baca buku Fatir. Oh, ada pertanyaan, Pak, apakah kalau kita mau bertobat harus sholat taubat? Salah satunya itu, salah satunya. Tapi tobat itu yang pasti apa tobat itu? Tobat kan kembali. Ya, ada langkah-langkah tobat. Satu, langkah tobat itu adalah harus menghentikan perbuatan dosa kita. Hentikan, langsung hentikan dulu. Kalau kita pengen bertobat, maka langkah awal adalah kita harus menghentikan perbuatan dosa kita. Hentikan, langsung saja, nggak usah mikir-mikir, hentikan segera. Terus yang kedua, berikrar bahwa saya tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut. Tidak akan mengulangi lagi. Cukup, ini yang terakhir kali. Ya, berikrar tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Yang ketiga, banyak melakukan amal soleh. Amal salah ditinggalkan, amal soleh dilakukan. Tadi juga berikutnya adalah lakukan sholat taubat. Perbanyak istighfar kepada Allah. Ya, selama tinggal kemaksiatan, ya, selama tinggal kemaksiatan. Insya Allah kalau seperti lakukan, maka kita akan tobat yang nasuha. Sholat taubat bisa malam, bisa ya, siang juga bisa, boleh. Siang malam bisa sholat taubat itu, ya boleh, tidak harus malam, siang pun boleh. Yang penting ada kekhusyuan, kesungguhan, dan jangan sampai udah bertobat mengulangi lagi. Itu namanya tomat. Kalau tomat malam tobat, paginya kumat, nah itu tomat ya. Jadi insya Allah kalau kita sudah bertobat, goodbye kemaksiatan, selamat datang, ahlan wa sahlan, amal soleh. Setelah itu tidak mengulangi lagi. Juga tadi lakukan sholat taubat, perbanyak istighfar. Insya Allah, Allah akan memberikan inayah, pertolongan, kemudahan yang begitu banyak kepada kita. Yang tadinya sulit akan Allah permudah urusannya ya. Dan kemudian tadi bagaimana Pak caranya agar kita bisa membaca kuat, ingatannya kuat, harus sampai paham, ya dibaca harus sampai paham gitu. Jadi tidak cukup sekali ada teori-teori tertentu, itu tidak cukup sekali, mungkin bisa berkali-kali sampai masuk ke dalam memori otak kita, gitu kan. Jadi kalau hal yang rumit, yang sulit, teori-teori tertentu yang rumit, maka ada pengulangan membaca sampai paham. Dan juga kalau perlu siapkan notebooknya, ya, siapkan notebooknya. Ya, hal yang rumit, yang sulit, teori-teori yang rumit itu, setelah membaca bisa 5 kali, terus dicatat. Untuk apa? Untuk ketika lupa tinggal baca lagi, ingat lagi kan. Kenapa? Ilmu itu seperti macan harimau, gerakannya sangat cepat. Ketika ilmu didapat, ketika ilmu itu lewat langsung tangkap. Ketika orang menjadikan suatu pelajaran, pembahasan, itu kan ilmu gerak cepat pergerakannya. Ketika lewat, ilmu di depan kepala kita, di depan mata kita langsung tangkap. Dengan apa nangkap? Dengan dua, satu dengan otak kita, kedua dengan tulisan kita. Dengan otak ada masa-masa lupa biasanya, tapi dengan tulisan itu akan kembali, mengingat kembali kan. Makanya untuk poin penting, siapkan ini. Saya kemana-mana bawa satu, bawa notebook, kedua pulpen. Kemana seperti itu? Ya, saya tidak pernah lepas dari dua tadi.
satu bawa pulpen, kedua bawa notebook. Apapun acaranya, apalagi ada acara kajian itu. Ya karena apa? Boleh jadi di jalan dimana kita menemukan ide, ada orang lagi membahas apa, bisa dari televisi, dari radio, atau kita membuka HP, itu ketika ada hal penting langsung dicatat. Ya gitu, sekali lagi untuk memudahkan daya ingat kita, ada pengulangan sampai paham. Nah, nanti ada hal yang rumit, yang sulit, siapkan catatan. Itu akan memudahkan kita untuk memahami satu teori di dalam buku itu. Ya. Oh Yulia, mau pamit ya, mangga ya. Nah, silakan. Udah malam ya, sok mangga. Nanti besok ketemu lagi ya, Yul. Kita bergabung besok jam 8:30 ya. Tadi agak telat. Jadi untuk besok, insya Allah 8:30 kita sudah mulai obrolan kita. Keisa hadir ya. Asifan Nur 10 hadir ya, alhamdulillah. Oke, ngeliwat bareng, ayo disiapkan. Udah siap? Udah siapkan tuh. Ini tidak ada dapur di bawah. Nanti bisa ngeliwat, bisa membakar juga bisa. Raisa sudah bergabung. Ya, Raisa sudah bergabung. Oh, Julia mau makan ya, udah sok makan ya. Bagi-bagi ya. Ya besok ditunggu jam 8:30 betul ya. Insya Allah kita besok bergabung biar lebih leluasa, waktunya lebih lama gitu. Dan kita bisa ngobrol lebih panjang lagi. Kapan-kapan saya mau membaca bareng Bapak, oke, sangat senang sekali, bahagia sekali kalau ada anak datang untuk membaca bareng, ayo. Langsung diskusi di tempat ini, ada ruang perpustakaan, ayo gunakan. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada para siswa ya. Idul Adha nggak boleh motong ayam ya? Boleh motong ayam mah. Boleh motong ayam boleh, hanya belum bisa dijadikan kurban gitu. Kalau kurban itu hewan yang berkaki 4 ya, hewan yang halal berkaki 4 itu, sapi, kerbau, kambing, domba. Kalau ayam enggak, tapi kalau mau dipotong boleh, sangat boleh. Murban ayam nggak boleh Pak. Oh kurban ayam ya nggak ada syariatnya ya. Ayam nggak bisa dikurbankan, nggak bisa. Kalau mau makan ayam ya di jalan boleh, tapi nggak bisa dikurbankan ya, nggak bisa. Rangga N. Cahyo sudah hadir. Siapa lagi yang mau hadir? Ya bergabung kita. Abin sudah bergabung. Doain pas semoga besok 23 menang menang OSIS aduh cepet ya. Akil IPA 1 hadir, Alfat IPA 5 hadir, Bintang IPS 4 sudah hadir, terima kasih. Cahyo IPA 6 sudah hadir ya. Cahyo alumni nih ya, alumni ya Cahyonya ya, alumni atau Cahyo yang sekarang? Bapak 10-an saya mau membaca bareng. Bapak kok nggak ngajar kelas 10-an? Saya ngajar di kelas 10 1 sampai 10 3 ya. 10 1 dan 3 saya ngajar ya, ngajar BTQ, bukan ngajar PAI. Saya ngajarnya di BTQ di kelas 10 1 2 dan 3. Oh iya alumni ya tadi Cahyo ya, betul, alumni Cahyo, alumni IPA 6 itu. Fan sudah bergabung. Ya, hafal. Ketua KM IPA 6 ya, masih hafal. Berdua sama siapa tuh? Raihan siapa tuh ya?
Bagaimana cara mengikhlaskan orang yang udah nggak bareng-bareng lagi sama kita? Kan tidak selamanya harus bersama. Ada saatnya kita berpisah. Ya ikhlaskan saja. Hidup ini tidak harus menyatu. Ada kalanya untuk berpisah. Ya. Tapi jangan sekali-kali menyalahkan perpisahan. Yang salahkan kenapa kita bertemu itu ya. Gitu. Ya ada saatnya kita bersama-sama. Juga ada saatnya kita berpisah. Mungkin dia punya program lain dengan kita, ya punya jalan tertentu untuk mencari karir dan sebagainya. Ya silakan kita mencari sesuai dengan apa yang kita targetkan. Ya. Karenina udah hadir ya dari tadi Karenina. Ya Bin, ya sama-sama ya Bin. Terima kasih sudah bergabung. Pak kalau makan, kok makan teman gimana maksudnya? Tidak ada makan teman, ya nggak boleh makan teman. Apalagi pagar makan tanaman nggak boleh. Waalaikumsalam, Abe ya. Kalau makan makanan ya wajib disunahkan tangan kanan, tidak boleh tangan kiri, nggak boleh. Sunnah Rasul tangan kanan. Walaupun sekarang di dunia modern ini banyak orang-orang yang tidak paham tentang cara makan menurut Islam ya. Kadang makan tangan kiri makan itu nggak boleh. Ya, dalam Islam itu diatur cara makan seperti apa. Tidak asal makan, ada yang sambil duduk, tidak boleh berdiri, pakai tangan kanan, tidak boleh meniup makanan minuman, ya, gitu. Baca doa dulu, sebelumnya baca doa, setelah juga baca doa. Arya Ipanang sudah hadir ya Arya. Ya, alhamdulillah sudah bergabung berapa siswa dan juga alumni ya sudah bergabung. Dan sekarang sudah pukul 21:38, mungkin udah cukup malam. Firnanda ya, bagaimana hukum yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali? Nah, hukum sholat Jumat sama dengan hukum sholat fardu, ya harus dilaksanakan. Kalau terus menerus tidak sholat, ya gitu. Ada pendapat yang seperti kalau 3 kali berturut-turut, ada yang mengatakan dihukumkan kafir kalau ada penolakan dalam dirinya bahwa Jumatan tidak wajib gitu kan. Kalau dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, maka dia udah mengingkari perintah Allah, dia kufur. Ya, jadi kalau dia meninggalkan karena mengingkari perintah Allah, mengabaikan perintah Allah, itu bisa dihukum kafir. Juga kata Nabi begini, kata Rasulullah, baina abdillah wa kufri tarku sholat. Perbedaan antara hamba Allah dengan orang kafir adalah meninggalkan sholat. Hamba Allah itu taat melaksanakan sholat. Kalau orang kafir itu meninggalkan sholat. Maka jangan sampai kita berulang kali tidak sholat, terus berulang kali. Khawatir iman kita copot, lepas. Nah, sholat adalah tiangnya agama. Kalau tiangnya runtuh ya sudah. Sholat kan tiangnya agama. Kalau rumah ini bangunannya runtuh, ya sudah, ambruk. Kalau agama nggak ada tiangnya, sholatnya nggak dilaksanakan, ya agama kan runtuh. Kalau agama runtuh, ya sudah, namanya murtad. Kalau udah murtad, ya sudah. Tidak ada peluang untuk mendapatkan rahmatnya Allah di akhirat nanti. Ya, maka jagalah sholat kita dalam kondisi apapun.
sakit apapun sholat, sepanjang kita masih sadar sholat, jalan-jalan kemana sholat, sedang bekerja sesibuk apapun tetap harus sholat. Jangan khawatir tadi berulang kali nggak sholat, agama dan jiwa kita ambruk, hancur, kemudian dia murtad, ya sudah. Itu sebuah malapetaka terbesar kalau kita sampai keluar dari Islam. Hadirin Allah, barangkali itu kajian kita nanti ya, ngobrol kita malam, semoga ada manfaatnya. Kita menambah sedikit wawasan, pemahaman, ilmu, nanti akan bisa kita praktekkan. Nah, tadi satu tantangan dari saya, ayo main ke rumah dan mari baca buku. Pinjam bukunya, baca bukunya, balikin lagi, pinjam buku yang baru, terus sampai puluhan buku dipinjam. Ya, insya Allah kalau itu dilakukan, ilmu kita akan bertambah, wawasan kita akan semakin luas. Ya, IPA 2 ya, Ardi Pamungkas masuk ya Mardika ya, alhamdulillah. Barangkali untuk sekalian, acara ngobrol bareng malam hari semoga ada manfaatnya. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.